Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari bab yaitu iman kepada Rasul. Yang pertama langsung saja, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Untuk pengertian Nabi sendiri yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul yaitu manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul Allah merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang kedua langsung saja yaitu sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah di sini dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu sifat wajib Rasul as-siddiq. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi wasallam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, yaitu jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada surat Maryam ayat 41. Berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua yaitu al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihi wasallam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi wasallam, lalu Allah menegaskan bahwa Nuh alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 106 sampai 107 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqu inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang selanjutnya yaitu at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan surat Al-Maidah ayat 67 berikut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa akan memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki atau tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu yang pertama al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua yaitu al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga yaitu al-kitman, yaitu mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan pada umatnya. Yang keempat yaitu al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz. Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiznya Allah sangat berbeda. Selain tersebut di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ismatur Rasul, adalah orang yang masyhum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua yaitu iltizamur Rasul, adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tugas Rasul-Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah 1. Menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam yaitu sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu makin sempurna imannya. Yang kedua terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya. Yang ketiga terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang keempat yaitu memiliki teladan dalam hidupnya. Jadi setelah mempelajari dan menyimak apa yang telah Ibu jelaskan ini tadi, kalian bisa meresum dan resum bisa ditulis di buku tulis masing-masing. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.